Langkah pertama di tanah sunyi karet Tengsin. Sore itu, matahari merambat turun di langit Jakarta yang oranye. Suara klakson bersahutan di kejauhan, namun di antara hiruk-pikuk gedung tinggi di kawasan Sudirman, ada sebidang tanah yang seolah terjebak di masa lalu, kuburan karet Tengsin. Raka Pranata melangkah pelan di antara nisan-nisan tua yang mulai ditelan akar pohon beringin. Kamera di tangannya merekam setiap sudut. Ia tak sedang membuat konten horor, melainkan dokumenter sejarah. Namun, sejak langkah pertama di tanah itu, suasananya berbeda. Udara lebih berat, dan bisikan angin membawa aroma tanah basah yang ganjil. Mas Raka, hati-hati kalau lewat sebelah timur, suara seorang perempuan tua memecah keheningan. Ia adalah Bu Sari, penjaga kuburan yang sudah lebih dari 3 dekade tinggal di rumah kecil di pinggir makam. Kenapa, Bu? Tanya Raka sambil menatap arah yang dimaksud. Dulu situ tempat ngebuang jenazah Belanda waktu wabah kolera tahun 1800-an. Katanya, ada yang nggak tenang? Raka mencatat cepat di buku kecilnya. Ia memang sudah membaca arsip lama. Kuburan karet Tengsin awalnya merupakan makam Eropa sejak masa kolonial, sebelum akhirnya menjadi makam umum bagi warga sekitar. Namun, catatan sejarah tidak banyak menyebutkan tentang wabah kolera itu. Waktu kecil, saya sering lihat lampu-lampu kecil melayang di atas nisan, lanjut Bu Sari. Kata orang tua saya, itu roh yang belum bisa pulang. Raka tersenyum tipis, mencoba rasional. Tapi saat ia mengarahkan kameranya ke arah barisan makam tua yang retak, layar monitornya tiba-tiba bergaris. Suara berdengung samar terdengar dari speaker kecil di kameranya, seperti seseorang sedang berbisik dalam bahasa asing. Bu, dengar itu? Bu Sari hanya menggeleng pelan. Masalahnya bukan dengar atau enggak, Mas, tapi siapa yang mau didengar? Malam pun turun cepat. Lampu-lampu kota memantul di batu nisan berlumut. Raka menyalakan recorder dan berbicara. Di tengah jantung kota modern Jakarta, ada tanah yang menyimpan kisah kematian sejak zaman Batavia. Kuburan karet Tengsin bukan sekadar tempat peristirahatan, tapi saksi bisu sejarah kelam kolonialisme, wabah, dan pergantian zaman. Ketika Raka menutup kalimat pembukanya, seekor kucing hitam melintas di depan lensa. Tapi yang membuatnya terpaku bukan itu. Di balik kamera, samar, ada bayangan berpakaian seragam putih, berdiri tegak di antara nisan. Raka menurunkan kameranya cepat, menatap ke arah itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun di layar, bayangan itu masih tertangkap, berdiri tepat di belakang nisan bertuliskan Herman van de Venter, 1822-1871. Jejak kolonial di balik batu nisan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Di kamar kontrakannya yang sempit, Raka Pranata menatap layar laptop yang menampilkan lembar arsip digital. Huruf-huruf Belanda kuno menari di matanya, berjudul Rapport van het Kerhoofd Tengsin 1823, Laporan Pemakaman di Tengsin tahun 1823. Arsip itu ia temukan setelah menelusuri dokumen peninggalan Batavia as Genootschap, lembaga ilmu pengetahuan era kolonial. Semakin dibaca, semakin ia yakin, kuburan karet Tengsin bukan sekadar makam umum. Ia dulunya adalah tanah milik pemerintah Hindia Belanda, disediakan khusus untuk pemakaman pejabat dan keluarga Eropa yang meninggal akibat wabah. Namun catatan berikutnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di salah satu paragraf tertulis, tanah ini dikutuk oleh orang pribumi karena dibangun di atas bekas sumur suci Kampung Tengsin. Penduduk menolak, namun gubernemen memaksa. Raka mengulang kalimat itu berkali-kali. Bekas sumur suci? Kutukan? Ia mengingat kisah Bu Sari sore tadi tentang roh-roh yang belum tenang. Mungkin bukan hanya mitos. Keesokan harinya, ia kembali ke karet Tengsin, kali ini membawa alat perekam suara dan kamera inframerah. Cuaca masih lembab, aroma tanah bercampur dengan asap kendaraan dari Jalan Sudirman. Di antara pepohonan besar, ia menemukan batu nisan dengan pahatan berbeda dari yang lain, ukiran lambang VOC di sudut kiri bawah. Di bawahnya tertera nama yang sama seperti yang terekam di kameranya semalam. Herman van de Venter, 1822-1871. Mas, jangan berdiri terlalu lama di situ. Suara Bu Sari membuat Raka menoleh. Ibu kenal nama ini. Bu Sari mengangguk pelan. Dulu,
Orang-orang tua sini bilang, Van Deventer itu arsitek pemakaman ini. Tapi katanya dia mati di tempat ini juga, mendadak, waktu proyeknya belum selesai. Ada yang bilang jatuh sakit, tapi ada juga yang bilang dia dikutuk karena merusak sumur keramat. Raka menatap tanah di bawah nisan itu. Akar pohon beringin mencengkeram batu seperti tangan raksasa yang tak mau melepas. Ia menyalakan perekam. Bu, kalau kutukan itu benar, kenapa kuburan ini masih ada? Bu Sari menatap kosong. Karena ada yang menjaga. Sejak dulu, sampai sekarang. Saat itulah, suara dari perekam terdengar aneh, seperti bisikan samar. Raka berhenti bicara. Ia memutar ulang rekaman barusan, dan jelas terdengar suara berat berbahasa Belanda. Blies Fwek van de Bron, Blies Fwek van Haete Water. Menjauhlah dari sumur, jauhi air itu. Wajah Raka memucat. Ia mencoba tetap tenang. Bu, di mana sumur itu sekarang? Sudah ditutup sejak zaman Jepang. Di bawah situ, ia menunjuk ke arah pojok makam, di mana pohon beringin terbesar berdiri. Itu bukan cuma pohon, Mas. Itu tumbuh di atas bekas sumur. Orang-orang tua bilang, siapapun yang berani menggali lagi, bakal ikut terkubur di situ. Raka melangkah mendekat. Suara hujan mulai turun rintik-rintik. Ia menyentuh batang pohon yang besar dan dingin, kulit kayunya basah. Entah kenapa, ada getaran aneh menjalar di ujung jarinya, seperti nadi yang berdetak di bawah kulit kayu. Kamera di bahunya bergetar pelan, fokusnya bergeser sendiri. Ketika ia mengangkat kepala, samar-samar ia melihat bayangan seorang pria berpakaian putih kolonial berdiri di sisi pohon. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tangannya menunjuk lurus ke tanah. Bu Sari, teriak Raka, tapi begitu ia menoleh, perempuan tua itu sudah tak ada. Suara langkahnya lenyap. Hanya tersisa gemericik hujan dan desiran angin. Raka menunduk. Di bawah akar pohon, sebagian tanah terbuka, seperti digali dari dalam. Ia mendekat, menyorot dengan senter. Ada sesuatu yang berkilat di antara tanah lembab, lempengan logam berkarat, dengan ukiran tulisan Belanda dan satu simbol aneh menyerupai mata tertutup garis. Raka menyentuhnya pelan. Seketika, angin berhenti. Hujan pun seolah terhenti sejenak. Lalu terdengar suara berat itu lagi, kali ini lebih dekat. Jangan buka yang sudah dikubur. Raka menjatuhkan lempengan itu, napasnya memburu. Kamera masih merekam, tapi layar tiba-tiba hitam. Saat nyala kembali, muncul satu frame yang beku, wajahnya sendiri, berdiri di depan nisan Van Deventer, dengan siluet seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menatap layar itu lama, dan di tengah keheningan kuburan karet Tengsin, hanya satu kalimat yang terngiang di kepalanya. Jejak masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Kutukan tanah Tengsin. Malam itu, Raka Pranata kembali ke kontrakannya dengan tubuh gemetar. Hujan belum berhenti, namun pikirannya jauh lebih deras dari derasnya air yang menabrak genting. Lempengan logam berkarat yang ia temukan di bawah akar pohon masih ia simpan di tas. Ia tak berani membukanya lagi, tapi rasa penasaran justru membakar pikirannya. Ia menyalakan lampu meja dan membersihkan lempengan itu perlahan dengan kain. Tulisan-tulisan Belanda muncul samar, disertai satu kalimat di bawah simbol mata tertutup itu. Onder dit tekenrus de Vloek van de Bron. Di bawah tanda ini bersemayam kutukan sumur. Raka menatapnya lama. Kata, Vloet, kutukan, seolah menggema di ruang pikirannya. Ia membuka catatan lapangan, mencocokkan dengan laporan arsip yang sempat ia baca. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa tahun 1823, proyek pemakaman di Tengsin terhenti selama 2 minggu karena penyakit misterius, menewaskan 12 pekerja pribumi. Semua kematian terjadi di sekitar area penggalian sumur air. Namun yang paling mengejutkan adalah nama di akhir laporan, Herman van Deventer, arsitek utama proyek itu, meninggal tak lama setelah menandatangani surat izin pembangunan di tanah yang sebelumnya dianggap suci oleh penduduk pribumi. Apakah ini kutukan yang sama? Gumam Raka pelan. Malam makin larut. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat angin menerpa jendela. Raka terlonjat. Dari arah meja, lempengan logam itu bergetar pelan, menimbulkan suara dentingan aneh. Lampu berkedip.
Lalu, terdengar suara langkah kaki. "Busari," panggil Raka refleks, meski ia tahu itu mustahil. Langkah itu semakin dekat. Saat ia menatap ke arah pintu, samar terlihat bayangan seorang pria tinggi berjas putih. Wajahnya kabur tertutup kabut tipis. Sosok itu berhenti di depan pintu kamar dan menunjuk lurus ke tas Raka. Suara berat dan parau terdengar. "Kembalikan ke tanahnya." Raka membeku. Napasnya tercekat. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang menempel di udara. Raka baru bisa bergerak beberapa menit kemudian, mengambil ponselnya dan segera menelepon Busari. Namun yang menjawab bukan suara perempuan tua itu, melainkan suara lelaki muda. "Oh, penjaga kuburan? Busari udah nggak di situ, Mas," katanya sakit keras, dibawa keluarganya ke kampung 3 hari lalu. Raka terdiam. Padahal ia baru bicara dengan Busari kemarin sore di pemakaman. Siapa perempuan yang bersamanya selama ini? Keesokan paginya, Raka memutuskan kembali ke Karet Tengsin. Langit mendung, dan suasana kuburan terasa lebih suram. Ia berjalan menuju pohon beringin besar, tempat sumur kuno itu berada. Dari kejauhan, terlihat tanah di bawah pohon itu kini berubah. Bekas galian yang semula kecil kini lebih terbuka, seolah seseorang menggali lagi dari dalam. Dengan hati-hati, Raka menurunkan kamera dan menyalakan alat perekam. "Ini Raka Pranata, hari ketiga penelitian di kuburan Karet Tengsin. Saya menemukan simbol kutukan kolonial yang berkaitan dengan sumur keramat. Saya akan mencoba mengembalikan lempengan logam ini ke tempat semula." Ia menatap lubang di bawah akar, menelan ludah, lalu meletakkan logam itu perlahan di tanah. Begitu logam menyentuh tanah, udara tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Suara burung, serangga, semuanya lenyap. Hening yang begitu tebal, sampai-sampai ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Kemudian, tanah di bawah pohon itu bergetar halus. Dari sela akar muncul bayangan samar-samar, siluet pria Belanda berjas putih, berdiri tegak, namun wajahnya kini jelas terlihat, mata kosong, pipi cekung, dan mulutnya bergerak pelan tanpa suara. Raka memberanikan diri bicara. "Herman van de Venter." Sosok itu mengangguk perlahan, lalu menunjuk ke arah barisan makam tua di sisi timur. Raka mengikuti arah itu. Di sana, di balik nisan berlumut, ia melihat sesuatu tertulis di batu. "Hier rust Sari van de Ver, 1856-1879. Raka ternganga. Nama itu, Sari, dan tahun wafatnya jauh sebelum kemerdekaan. "Bu Sari," bisiknya. Tiba-tiba semua masuk akal. Penjaga kuburan yang menemuinya, yang memperingatkan soal sumur, yang menghilang begitu saja, bukan manusia. Ia adalah arwah penjaga terakhir, mungkin keturunan atau istri dari Van de Venter yang dikutuk di tanah ini. Angin kembali berembus, kali ini lembut. Sosok Van de Venter menatap Raka, lalu perlahan memudar bersama sinar samar di udara. Raka menatap pohon beringin itu lama. Ia tahu, malam ini, sesuatu telah diselesaikan. Tapi di kejauhan, ia mendengar suara pelan dari arah makam. "Jangan pernah biarkan mereka menggali lagi, jangan biarkan tanah ini terusik." Ia menatap ke arah gedung pencakar langit yang berdiri di belakang kuburan itu. Jakarta terus tumbuh, menelan apa saja yang ada di bawahnya. Dan Raka tahu, cepat atau lambat, seseorang akan datang menggali lagi, dan kutukan Karet Tengsin mungkin belum benar-benar berakhir. Bayangan di balik gedung pencakar langit. 3 hari setelah kejadian di bawah pohon beringin, Raka Pranata mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia mengedit hasil rekamannya di studio kecil milik temannya di kawasan Bendungan Hilir. Tapi setiap kali memutar ulang cuplikan di Karet Tengsin, selalu ada satu hal aneh. Bayangan Van de Venter muncul di setiap frame, bahkan di sudut-sudut yang tak mungkin terjangkau kamera. Raka menghela napas panjang. Ia menatap jendela yang menampilkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat area kuburan Karet Tengsin, tampak kecil dan tenggelam di antara beton raksasa. Ironis, pikirnya, di bawah simbol kemajuan modern, ada tanah yang menyimpan kematian masa lalu yang belum benar-benar damai. "Lo yakin mau upload video ini, Rak?" tanya Bimo, temannya sesama jurnalis. "Kenapa enggak? Ini fakta sejarah."
Orang Jakarta harus tahu, bahkan di tengah kota ini ada tanah yang punya sisi kelam. Jawab Raka mantap. Bimo menatap layar laptop. Di bagian akhir video, tepat saat Raka meletakkan lempengan logam di tanah, terlihat jelas bayangan manusia di belakangnya, bergerak sendiri meski tak ada orang lain di tempat itu. Fakta sejarah atau arwah penasaran, sindir Bimo sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Raka hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu bayangan itu bukan efek kamera. Video itu akhirnya diunggah ke kanal YouTube-nya, Jakarta Dalam Bayangan. Dalam waktu 2 hari, tayangan itu menembus 100.000 penonton. Kolom komentar dipenuhi cerita orang-orang yang mengaku pernah melihat penampakan di sekitar Karet Tengsin, cahaya biru di malam hari, suara tangis, atau langkah kaki tanpa wujud. Namun bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ponsel Raka sering menyala sendiri di tengah malam. Di pesan suara, terdengar bisikan dalam bahasa Belanda. Lampu di kontrakannya sering mati mendadak setiap kali ia membuka folder rekaman dari pemakaman. Dan lebih aneh lagi, Bu Sari, atau entitas yang dulu menemuinya, muncul di mimpinya hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kuburan dengan kabut tebal. Bu Sari menatapnya dengan mata kosong dan berkata pelan, mereka akan menggali lagi, Mas Raka, dan saat itu, semua akan bangun. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya justru dipenuhi berita terakhir yang ia baca pagi itu. Pemerintah kota berencana membangun jalan bawah tanah yang akan melewati sebagian area Karet Tengsin. Tanah itu akan digali. Sumur itu akan terbuka kembali. Keesokan harinya, Raka mendatangi lokasi proyek bersama kameranya. Di gerbang pemakaman, ia melihat papan bertuliskan, penataan kawasan karet, proyek pembangunan fasilitas kota. Truk dan alat berat sudah mulai masuk. Ia mencoba menemui mandor proyek. Mas, saya mau meliput, ini proyek di atas tanah bekas makam, tahu, kan? Tanya Raka. Mandor itu menatapnya sebentar, lalu berkata enteng, sudah izin semua, Mas. Makam-makam tua juga nanti kita pindahin. Santai aja, nggak ada masalah. Tapi malam harinya, masalah itu datang. Salah satu pekerja proyek ditemukan pingsan di tepi lubang galian dengan mata melotot dan tangan menggenggam tanah kuat-kuat. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia hanya berulang kali berbisik, ada orang di bawah, ada orang di bawah. Berita itu menyebar cepat. Raka datang pagi berikutnya, membawa kamera dan alat perekam. Di sekitar lokasi galian, aroma tanah bercampur besi menyengat. Ia menyorot lubang besar di tanah dan merasa ngeri, bentuknya mirip sumur tua yang diceritakan Bu Sari. Tepat saat ia menyalakan kamera, layar kembali bergaris. Lalu muncul bayangan, samar tapi jelas, sosok Van Deventer berdiri di dasar lubang, menatap ke atas dengan wajah penuh luka. Suara berat bergema dari kejauhan. Mereka tak pernah belajar, tanah ini tidak mau dilukai lagi. Tanah tiba-tiba bergetar, membuat para pekerja berteriak panik. Debu mengepul, kamera Raka terjatuh, dan saat ia berusaha mengambilnya, ia melihat darah mengalir dari sela-sela batu di tepi lubang. Tapi bukan darah segar, warnanya gelap, seolah sudah berusia ratusan tahun. Dalam kekacauan itu, Raka merasa pundaknya disentuh seseorang. Saat ia menoleh, Bu Sari berdiri di sana, mengenakan kebaya putih yang basah kuyup. Mas Raka, waktunya hampir habis. Mereka akan membuka segalanya, ucapnya lirih. Raka terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Kalau sumur itu terbuka sepenuhnya, lanjut Bu Sari, yang tidur di bawah tanah ini akan bangun. Dan kota ini akan kembali jadi Batavia yang terkutuk. Hembusan angin dingin menyapu seluruh area, menumbangkan bendera proyek dan membuat suara besi berdenting keras. Saat Raka menatap ke arah sumur, bayangan Van Deventer kini sudah menghilang. Tapi di udara, samar terdengar teriakan dalam bahasa Belanda, seperti puluhan suara bersatu menuntut sesuatu yang tak pernah dikembalikan. Raka tahu, ini bukan lagi sekadar liputan sejarah. Ini peringatan. Dan ia harus memutuskan, membiarkan sejarah terulang, atau mengorbankan dirinya untuk menutupnya kembali. Penjaga terakhir. Jakarta pagi itu terasa berbeda.
Langit kelabu menggantung di atas gedung-gedung tinggi yang menatap bisu ke arah kuburan karet Tengsin. Proyek pembangunan bawah tanah dihentikan sementara, tapi aroma kematian seakan masih menempel di udara. Media mulai memberitakan kejadian aneh di lokasi itu. Mesin-mesin berhenti tanpa sebab, suara jeritan terdengar dari dalam tanah, dan satu pekerja dilaporkan hilang tanpa jejak. Di tengah kekacauan itu, Raka Pranata berdiri di depan gerbang pemakaman, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, malam ini ia harus kembali ke tempat itu. Bukan untuk meliput, bukan pula untuk mencari sensasi, tapi untuk mengakhiri semuanya. Lempengan logam berkarat yang dulu ia kembalikan kini berada di tangannya lagi. Saat lubang sumur digali oleh pekerja, benda itu ikut terbongkar, seolah menolak untuk dikubur selamanya. Dan kini, setiap kali Raka menyentuhnya, ia mendengar bisikan samar, kembalikan perjanjiannya. Menjelang senja, Raka menapaki jalan setapak menuju pohon beringin besar di tengah makam. Kamera yang ia bawa kini hanya berfungsi sebagai catatan terakhir. Ini, mungkin akan jadi dokumentasi terakhir saya, ucapnya ke dalam mikrofon kecil di dada. Kalau saya tidak kembali, tolong sampaikan, tanah ini tidak boleh diganggu lagi. Suara jangkrik bersahutan di balik kabut sore. Di antara nisan-nisan tua, siluet Busari muncul, berdiri tenang dengan kebaya putihnya. Raka menghampiri, tapi entah mengapa langkahnya terasa berat, seolah udara menolak setiap gerakannya. "Ibu, siapa sebenarnya ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Busari menatapnya lembut, namun matanya menyimpan kesedihan ratusan tahun. "Aku dulu penjaga sumur itu, Mas Raka. Sebelum tanah ini dijadikan makam, aku dan keluargaku tinggal di sini. Sumur itu sumber kehidupan kami. Tapi ketika Belanda datang, mereka merusaknya, menggali lebih dalam, mencari air abadi. Van de Venter yang memimpinnya. Tapi ia tidak tahu, sumur itu bukan sumber air biasa, itu tempat roh leluhur kami berdiam." Raka menatapnya dengan napas tercekat. "Van de Venter menyesal sebelum mati," lanjut Busari. "Ia berjanji pada leluhur kami, akan menjaga tanah ini agar tidak disentuh lagi. Tapi janji itu hilang bersama kematiannya. Dan ketika manusia modern kembali menggali, kutukan itu bangkit." Hening. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Busari mendekat. "Kau satu-satunya yang bisa menutup perjanjian itu lagi. Karena kau sudah memegang tandanya, lempengan itu bukan sekadar besi. Itu adalah meterai perjanjian antara dunia mereka dan dunia kita." Tiba-tiba, bumi bergetar pelan. Dari arah sumur lama terdengar suara gemuruh dalam tanah, seperti puluhan suara berteriak bersamaan. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berputar di udara. Suara logam berdenting, disusul bisikan berat berbahasa Belanda dan Jawa kuno yang saling bertumpuk. Raka menggenggam lempengan itu erat-erat dan berjalan ke arah pohon beringin. Di bawahnya, tanah terbuka membentuk lubang hitam pekat, dan dari dalamnya muncul asap gelap yang berputar seperti kabut hidup. Wajah-wajah samar muncul dalam asap itu, pekerja pribumi, tentara Belanda, bahkan wanita-wanita yang pernah dikubur di tanah itu. Mereka berbisik serempak, "Kembalikan, kembalikan." Dengan tangan gemetar, Raka berlutut di tepi lubang. Ia mengangkat lempengan itu tinggi-tinggi, lalu berteriak, "Dengan nama yang dulu kalian jaga, aku kembalikan janji ini. Jangan biarkan tanah ini menelan lagi." Sekejap, angin berhenti. Semua suara lenyap. Dari dalam lubang muncul cahaya lembut berwarna keemasan. Bayangan Herman van de Venter muncul perlahan, kali ini tak lagi menakutkan, wajahnya damai, bersih, dan tersenyum. Ia menatap Raka, lalu menunduk hormat. "Dang Je, terima kasih." Suaranya bergema pelan sebelum tubuhnya memudar bersama cahaya yang perlahan menutup lubang itu. Raka jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Pohon beringin itu kini diam, akarnya kembali menutupi tanah. Lempengan di tangannya retak dan hancur menjadi debu yang berkilau di udara. Busari berdiri di hadapannya, tersenyum tenang. "Tugasmu sudah selesai, Mas Raka. Jakarta akan aman, untuk sementara." "Untuk sementara?" tanya Raka, menatapnya. "Selama manusia masih rakus, kutukan tidak pernah mati. Ia hanya tidur menunggu waktu."
Tubuh Busari perlahan memudar, menjadi kabut putih yang melayang di antara nisan-nisan tua. Hening kembali menyelimuti malam. Raka menatap sekeliling, kota yang tak pernah tidur kini tampak jauh, lampu-lampunya berkelip seperti bintang. Di bawahnya, tanah karet Tengsin kembali sunyi, seolah tak pernah ada teriakan arwah, tak pernah ada sumur kutukan. Namun, saat ia melangkah keluar dari gerbang, ponselnya bergetar. Di layarnya, muncul pesan dari nomor tak dikenal, hanya satu kalimat pendek dalam bahasa Belanda. We zullen altijd waken. Kami akan selalu berjaga. Raka menatap langit Jakarta yang mulai diguyur hujan lagi. Ia tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena di kota yang tak pernah tidur, sejarah pun tak pernah benar-benar mati. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, masih ada tanah yang menolak dilupakan. Kuburan karet Tengsin bukan sekadar tempat peristirahatan. Ia adalah saksi bisu dari masa ketika Batavia berdiri di atas darah, sumpah, dan kutukan. Kini, di balik gedung-gedung pencakar langit, arwah masa lalu tetap berjaga. Menunggu, agar manusia tak lagi menggali apa yang seharusnya tetap terkubur. Dan jika suatu malam kamu melintas di jalan karet, lalu merasakan angin dingin tanpa arah, mungkin itu bukan angin biasa. Mungkin, mereka masih ada di sana, menjaga janji lama yang tak pernah benar-benar usai.